Struktur Danantara akan diumumkan pekan depan. Jaksa Agung minta masyarakat tak tinggalkan Pertamina. Pemkot Bekasi pastikan percepat rehabilitasi infrastruktur. Wisata religi masjid unik berbentuk kubus. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa baiknya. Meskipun kita berdua masih puasa, tapi juga tidak menurunkan semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan. Seperti yang kita ketahui Sally dan juga pemirsa, di mana kemarin dan juga hingga saat ini daerah Jabodetabek ini masih berduka ya. Tapi ini ada kabar yang menggembirakan bahwa kita melihat dari kawasan Jakarta juga air sudah mulai surut seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya ini tetap surut dan tidak ada korban-korban banjir lainnya dan juga tidak ada bencana banjir seperti ini. Dan kita pastinya berharap untuk pemerintah Jakarta maupun Jawa Barat bisa bertindak secara cepat bagaimana masyarakat bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing untuk menyambut Lebaran nanti pastinya. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan kembali terkait dengan urgensi sosialisasi yang lebih masif dan peningkatan fasilitas layanan cek kesehatan gratis. Selain itu, pemirsa, Wapres menekankan pentingnya peran tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat untuk cek kesehatan secara berkala. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar peningkatan sosialisasi terkait cek kesehatan gratis dapat secara terpadu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh tingkatan. Wapres menekankan pentingnya peran tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat agar tak ragu memeriksa kesehatannya secara berkala. Melalui langkah itu diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya deteksi dini penyakit, sehingga program cek kesehatan gratis dapat memberikan pemanfaatan yang luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, DPR juga menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi kemarin. Dalam rapat paripurna kali ini, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 pemain timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Pelupesi. Dalam menambah kekuatan skuad sepak bola Garuda Merah Putih, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 calon pemain baru. Pengesahan tersebut diambil melalui rapat paripurna DPR masa persidangan 2 tahun, sidang 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Ketiga nama pemain ini, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi, diharapkan dapat membantu timnas Indonesia yang akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R15 R16 R17 tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matthews Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025 menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melaksanakan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matthews Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James.
Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Calon pemain sepak bola naturalisasi Dan James dan Joy Pelupesi menyampaikan perasaannya terhadap Indonesia di hadapan DPR RI. Dan James dan juga Joy Pelupesi merasa terhormat dan juga bangga dapat bergabung dengan timnas Indonesia dan ingin segera bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dean James dan Joy Pelupesi diberi kesempatan berbicara di hadapan DPR terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Indonesia. James mengaku sangat terhormat bisa bergabung dengan timnas Indonesia. James juga mengaku tidak sabar bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi James, ada darah Indonesia di tubuhnya dan dirinya merasa terhormat bisa bertanding untuk Republik Indonesia. Joey and Dean, how do you feel about playing for the national team? What do you hope to accomplish for Indonesian national team? Can you give us a little bit, explain your feeling? And It's an honor to be playing for the national team, and of course on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Ia juga berterima kasih kepada Indonesia yang memberikannya kesempatan untuk bergabung. Terlebih dirinya bangga, kakek neneknya lahir di Indonesia. Hal ini kata Pelupesi menjadi hal yang spesial karena bisa menjadi bagian dari keluarga Indonesia. Sebagai informasi, Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Emil, Dean, dan Joy diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi pada tanggal 22 Februari 2025. PSSI berharap ketiga pemain itu menjadi tenaga tambahan timnas Indonesia pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani ini mengungkapkan struktur lengkap Danantara akan diumumkan pada pekan depan. Rosan juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar menempatkan tokoh yang bersih dan juga kredibel. Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Data Anagata Nusantara alias Danantara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jangan ada titipan. Hal ini diungkapkan CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang. Rosan mengatakan dalam rapat terbatas tersebut, dirinya juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai tokoh-tokoh yang kredibel dan bersih untuk mengisi BPI Danantara. Dalam rapat itu, Rosan juga melaporkan sejumlah nama-nama tokoh yang akan mengisi struktur Danantara di level operasi. Presiden Prabowo juga berpesan agar memilih orang-orang terbaik dan tidak boleh ada orang titipan dari manapun. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu pesan Bapak Presiden. Kami pun dibantu oleh headhunters maupun advisor dari dalam dan luar negeri. Kami juga laporkan Bapak Presiden, dan harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track recordnya, yang bersih, dan memang ekspertis di bidangnya. Rencananya pekan depan struktur BPI Danantara akan segera diumumkan ke publik. Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjamin nama-nama yang dipilih nantinya
memiliki reputasi dan track record bersih serta ekspertis di bidangnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Chief Operating Officer atau COO BPI Danantara Doni Oskaria ini mengungkap akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat. Sejumlah tokoh global itu memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen resiko. Doni Oskaria, selaku Chief Operating Officer Danantara, mengungkap akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat. Doni menjelaskan sejumlah tokoh global yang bergabung merupakan profesional di bidang masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen resiko. Dan membuka peluang untuk adanya global advisor. Ya, tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan bilang. Kalau untuk tokoh-tokoh global. Karena kan memang kita harapkan mereka mengadvise sesuai dengan expertise. Di kemampuan mereka ada yang bidang investment, ada bidang risk management, ada yang bidang macam-macam. Diharapkan tentu expertise-nya, tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Ya. Diharapkan dengan expertise mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi mereka. Lebih lanjut, pihaknya telah menyerahkan daftar riwayat hidup para tokoh global tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, seperti yang diketahui di mana Badan Pengelola Danantara ini baru saja diluncurkan ataupun diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, bahkan juga ada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir di situ, di mana ini juga akan ada momen-momen struktur organisasi atau susunan struktur dari Danantara ini belum disahkan dan juga belum diinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pekan depan nanti ini dari CEO dari Danantara ini ataupun Rosan Rosani mengatakan pada pekan depan ini akan diumumkan, di mana tentunya tokoh-tokoh global yang akan bergabung dalam penentuan struktur organisasi ataupun dari Danantara tersebut ini juga sesuai dengan bidangnya dan juga tentunya ada tokoh-tokoh yang profesional. Dan pastinya Dewan Penasihat yang akan dipilih nantinya. Betul. Untuk menempati Danantara, kita berharap bahwasanya bisa membawa investasi lebih banyak di Indonesia. Betul. Kita ketahui bahwasanya Danantara memang berfungsi untuk mengumpulkan berbagai banyak investasi dari luar negeri, dan kita berharap kerjasama ini ataupun badan Danantara bisa dikelola dengan baik dan pastinya bisa mencapai ekonomi di angka 8%. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana ex-Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasi Lembong menghadapi sidang perdana dugaan kasus korupsi importasi gula. Dan di sidang perdana kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut hadir memberikan dukungan untuk Tom Lembong. Politisi Tom Lembong akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Di sidang perdana ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir untuk saksikan persidangan. Kehadiran Anies disebut untuk berikan dukungan dan berharap hakim dapat bertindak seksama, objektif, dan mementingkan kebenaran. Hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk
menyampaikan harapan agar majelis hakim akan tidak dengan seksama, dengan objektif dan mementingkan kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Sebelumnya Kejagung tetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dengan 10 tersangka lainnya yang diduga para tersangka lakukan importasi gula yang melawan hukum periode 2015-2016. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah untuk terus mengawal hak-hak dari ex-karyawan PT Sritex untuk segera mendapatkan hak jaminan hari tua atau JHT dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut pemirsa disampaikan dalam RDPU Komisi 9 DPR RI dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara penuh. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara utuh. Selain itu, ia juga mendorong pencairan hak-hak pekerja termasuk JHT dan JKP agar mereka dapat bertahan dalam beberapa bulan ke depan, terutama saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami turut prihatin dengan situasi yang terjadi dan dialami oleh teman-teman pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya nanti insya Allah sesuai tadi yang disampaikan dan harapan-harapan yang disampaikan. Yang kedua, kami juga melihat dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal dan rilisnya juga yang akan memperjuangkan hak dari teman-teman ya. Termasuk tadi yang disampaikan terkait dengan hak JKP ya, skema JKP-nya dan juga dari BPJS Tenaga Kerja berarti ada JHT dan juga ada JKP yang seharusnya sudah dilakukan. Lebih lanjut, Kurniasih menyoroti skema JKP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pekerja berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari gaji mereka. Ia berharap aturan ini dapat segera diimplementasikan untuk membantu pekerja PT Sritex yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa selain solusi jangka pendek, perlu adanya upaya jangka menengah untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperjuangkan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pencairan pesangon setelah aset-aset perusahaan dilelang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengunjungi para warga terdampak banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya ini, pemirsa, dirinya menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir berupa family kit. Wilayah Jabodetabek kini menjadi sorotan usai bencana banjir yang melanda di beberapa daerah. Salah satunya yakni wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi langsung di kediaman warga yang terdampak banjir. Bahkan kunjungan itu juga Cucun memberikan bantuan berupa family kit. Dirinya menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengatasi banjir di kawasan Kebon Pala. Tidak hanya itu saja, ia juga mendukung anggaran yang diperlukan pemerintah untuk menata kawasan Kebon Pala agar tidak terus-menerus terjadi banjir. Ini mungkin bisa sedikit membantu mereka yang untuk hanya pada saat-saat susah untuk melakukan upaya ikhtiar di saat bencana ini. Mungkin tidak selamanya juga. Paling hanya untuk 1 hari atau 2 hari. Makanya perlu tadi yang digambarkan oleh Sestam BNPB itu adalah pentahelik, kolaborasi dari semua sektor, dari semua komponen masyarakat, baik pemerintah juga di sini tidak ada ego sektoral. Walaupun misalkan ini pemerintah DKI sekarang di sini, pemerintah pusat yang ini, enggak, semua pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Ya, kita memastikan itu tidak ada sekarang ego sektoral, harus betul-betul ketika ada bencana turun semua. Kemanusiaan lebih penting ketimbang tadi. Kang, tadi bertemu dengan warga ya, apa yang disampaikan kepada Kang Cucun, harapan dari warga? Ya, harapan warga harus ada penanganan ya, tidak terus-menerus karena bukan hanya sekarang ini dinikmati atau mereka sudah nyaman dengan siklus tahunan atau 5 tahunan, pingin ada penanggulangan. Upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun DKI, bagaimana dari hulu ke hilir ini bisa tertata dengan baik. Jangan sampai
terus-terusan. Kampung Melayu ini nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba banjir. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu banjir yang melanda sejumlah wilayah Bekasi di Jawa Barat tak hanya merendam pemukiman tetapi juga merusak infrastruktur, salah satunya jembatan di Kemang Pratama yang hancur akibat derasnya arus. Dari Menko HY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan. Pasca banjir yang melanda Bekasi beberapa waktu lalu, jembatan di Kemang Pratama mengalami kerusakan parah. Akses warga terputus dan kondisi sungai di sekitarnya dipenuhi dengan sampah yang menggunung. Dalam tinjauannya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan cepat dengan melibatkan Kementerian PU, BNPB, dan jajaran TNI Angkatan Darat, yakni Satuan Zeni untuk mempercepat pemulihan jembatan. Hal ini dilakukan guna Kementerian PU menyiapkan pembangunan struktur jembatan yang lebih kokoh, sehingga diharapkan jembatan tersebut tidak roboh ketika banjir menerjang. Untuk melihat secara langsung kondisi pasca bencana banjir di Kota Bekasi ini, dan kita saat ini berada di Kemang Pratama, ada sebuah jembatan yang putus ya. Ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh satuan khususnya dari Satuan Zeni yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan, setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mutia Anjani, Aldi Fahim melaporkan. Dampak banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini masih terasa dengan sejumlah infrastruktur yang juga mengalami kerusakan, seperti jalanan yang terus terputus, tanggul yang longsor, hingga sekolah yang tergenang air. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menegaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi akan bekerja cepat untuk memulihkan kondisi dan mengurangi resiko banjir di masa depan. Kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang melanda Bekasi, Jawa Barat terus didata dan akan ditangani secara bertahap. Di antaranya jalan yang terputus, tanggul yang longsor, serta sekolah yang tergenang air menjadi prioritas dalam proses rehabilitasi. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono menyampaikan pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tengah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan. Tri menegaskan bahwa pemerintah daerah akan turut bertindak cepat dalam menangani kerusakan pasca banjir. Selain rehabilitasi infrastruktur, Tri mengungkapkan langkah-langkah antisipasi ke depan juga akan ditingkatkan untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang. Terkait dengan kerusakan, terkait dengan infrastruktur yang ada, baik itu ada jalan yang putus, kemudian tanggul yang hari ini juga ada yang longsor, dan juga sekolah-sekolah yang perlu dilakukan rehabilitasi, sedang terus dilakukan inventarisasi. Dan tentu kita akan hitung berapa kemudian pembiayaannya, dan nanti akan ada power sharing yang akan dilakukan. Apakah ini menjadi kewajiban dari BWCC kalau merupakan asetnya aset pemerintah pusat. Kemudian apabila ini menjadi asetnya pemerintah daerah, tentu kami akan sharing dengan BPBD, karena BPBD juga memiliki anggaran untuk tanggap darurat, dan pemerintah Kota Bekasi juga memiliki dana tak tersangka yang kemudian dalam rangka untuk melakukan mempercepat rehabilitasi dan juga mengurangi fatalitas kemungkinan terjadinya kondisi banjir yang akan tiba berikut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mutia Anggiani, Fahem Aldi, Tim Simpo TV melaporkan.
Ya memang kita ketahui beberapa hari yang lalu mungkin hingga saat ini juga Jabodetabek masih berduka ya terkait dengan adanya dampak banjir yang melanda di seluruh kawasan Jabodetabek khususnya juga di Bekasi, Bogor. Seperti itu kita ketahui memang bahwa kondisi di Jakarta juga sudah mulai kembali normal, di mana kita juga kemarin melihat dari Gubernur DKI Jakarta yaitu ada Pramono Anung juga yang melihat ataupun meninjau bagaimana kawasan dan juga update terbaru terkait dengan kondisi banjir yang ada di Jakarta ini mulai stabil seperti itu dan mudah-mudahan kedepannya juga cepat stabil. Dan kita ketahui memang dari hasil ataupun dampak dari banjir ini tidak hanya merugikan korban jiwa, tapi juga banyak sekali infrastruktur yang turut rusak akibat derasnya arus seperti itu. Dan ini menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki bagaimana infrastruktur yang harusnya bisa berjalan dengan baik dan normal. Dan kita berharap juga masyarakat dapat diberi bantuan berupa pakaian ataupun makanan buat mereka bertahan hidup pasti. Betul. Dan kita melihat dari pemerintah juga sudah melaksanakan dan juga melakukan beberapa sigapan seperti itu ya untuk memeratakan dan juga mengelola pembangunan yang tadinya hancur. Ini juga akan ada beberapa perbaikan dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat juga ataupun tim SAR gabungan yang turut berhasil mengevakuasi korban banjir yang ada di daerah Jabodetabek. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian dan juga lembaga yang menjadi mitra kerja mereka. Dan selain itu Menteri P2MI Abdul Qadir Karding ini mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan dalam rangka untuk membangun kolaborasi dan juga sekaligus untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kementerian P2MI dengan mitra kerjanya antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, Badan Gizi Nasional, Basnas, Universitas Diponegoro, dan Universitas Terbuka. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding juga mengatakan penandatanganan MOU ini bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia termasuk penyediaan data berkualitas, juga upaya mengubah manajemen tata kelola PMI. Selain itu, MOU ini juga merupakan tindak lanjut pemerintah dalam membangun kolaborasi sekaligus meningkatkan kualitas keterampilan pekerja migran Indonesia ke depan. Hari ini kami bertemu dalam rangka menandatangani MOU antar beberapa lembaga dan ini bentuk dari perhatian beliau-beliau yang kuat terhadap upaya-upaya pelindungan pekerja migran Indonesia termasuk penyediaan data yang berkualitas, termasuk juga upaya kita merubah manajemen pengelolaan atau tata kelola PMI yang kita orientasikan pada penempatan pekerja migran yang berkualitas atau yang skill, sehingga kita tahu bahwa komposisi data pekerja migran kita
80% itu adalah pekerja yang bekerja di sektor rumah tangga atau domestic worker. 70%-nya perempuan. Dan tingkat pendidikannya rata-rata SD, SMP, ada yang SMA tapi tidak terlalu banyak. Dan kami oleh undang-undang diberi amanah untuk melakukan penanganan pengelolaan pekerja migran Indonesia ini mulai dari berangkat sampai pada penempatan sampai dia pulang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. PT Pertamina berjanji akan mengintrospeksi diri dengan terus melakukan uji kualitas secara rutin di seluruh SPBU usai kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah ini mencuat. Dan dari Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri ini mengklaim telah melakukan pengecekan secara acak di beberapa SPBU. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung RI untuk membahas perkembangan penegakan hukum terkait pengelolaan minyak mentah. Simon mengatakan proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung kepada salah satu anak perusahaannya menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi diri. Pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Selain itu, PT Pertamina juga memastikan terus melakukan uji kualitas secara rutin di seluruh SPBU milik Pertamina, di mana uji kualitas ini sudah rutin dilakukan bahkan sebelum penyidikan kasus ini dimulai. Dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan, yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerjasama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin maksud kami meminta agar masyarakat tak khawatir dengan kualitas BBM Pertamax yang tersedia di seluruh SPBU Pertamina saat ini. Dan Burhanuddin memastikan kualitas stok BBM Pertamax saat ini sudah sesuai standar Pertamina, dikarenakan stok BBM pada tahun 2018 hingga 2023 sudah tidak lagi beredar di pasaran. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan stok BBM pada tahun 2018 hingga 2023 yang menjadi fokus penyidikan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga sudah tidak lagi tersedia di seluruh SPBU Pertamina. Burhanuddin menjelaskan bahwa penyidikan kasus korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Patraniaga merupakan penyidikan dari periode 2018 hingga 2023. Sehingga dipastikan stok BBM 2024 hingga saat ini aman sesuai standar Pertamina. Ia pun mengimbau agar masyarakat tak perlu lagi merasa khawatir dan meminta masyarakat tetap memberikan dukungan pada Pertamina. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Di sana ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini dan nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax yang ada di pasaran.
Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Jaksa Agung juga menyebut pengusutan kasus korupsi di Pertamina sebagai momen bersih-bersih BUMN untuk perbaikan tata kelola. Kasus ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian BUMN sebagai bagian dari pemberantasan korupsi di BUMN. Jaksa Agung Sanitier Burhanuddin menyatakan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga menjadi momen bersih-bersih di BUMN. Kasus yang merugikan negara hingga 193 triliun per tahun ini sedang diselidiki sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2025. Jaksa Agung menyatakan bahwa pengusutan kasus Pertamina mendapat dukungan penuh dari Kementerian BUMN karena ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di BUMN. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018-2023. Dalam penyelidikan ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka yang berasal dari Pertamina dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti diketahui bahwa beberapa hari terakhir kita memang dikejutkan dengan kabar yang tidak mengenakan. Betul. Seperti itu, apalagi juga yang merugikan bangsa dan juga negara hingga ratusan triliun rupiah. Yes. Terkait dengan adanya PT Pertamina yang memang mengoplos BBM dari Pertamax, Pertamina seperti yang kita ketahui dari Jaksa Agung dan juga dari Direktur Pertamina juga kemarin sempat melakukan preskon bersama-sama terkait dengan bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Tapi kita ketahui dari Jaksa Agung, ST Burhanuddin juga sempat mengatakan terkait dengan adanya isu-isu di luar sana ini tidak ada kaitannya dengan apapun yang lagi diselidiki saat ini seperti itu, dan kita ketahui bahwa BBM ataupun Pertamax saat ini juga masih sesuai dengan standar. Dan pastinya dari Dirut PT Pertamina meminta maaf juga kepada masyarakat. Betul. Atas kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Dan dari Pertamina sendiri akan mengintrospeksi diri bagaimana nantinya ke depannya Pertamina bisa lebih dipercaya lagi dengan masyarakat, karena kita ketahui kerugian yang ditaksir dari korupsi tersebut cukup banyak. Betul. Dan masyarakat sedikit kecewa. Kita berharap pemerintah terus mengulik bagaimana kasus korupsi ini agar tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Betul sekali. Tadi juga kata Sally bicarakan terkait dengan introspeksi diri, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita memang harus banyak introspeksi diri dan juga fokus untuk memperbaiki diri kita. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana mengantisipasi peredaran makanan dan minuman berbuka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya oleh BPOM, Denpasar melakukan sidak terhadap pedagang makanan dan juga minuman di Pasar Takjil Kampung Muslim Wanasari, Denpasar, Bali. Dan pada sidak tersebut, petugas juga memeriksa puluhan sampel makanan dan juga minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar bersama dinas terkait sengaja lebih awal menggelar sidak di Pasar Takjil Kampung Muslim Wanasari, Denpasar, Bali. Karena pasar takjil ini viral dan ramai dikunjungi masyarakat. Para petugas langsung berkeliling memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang dijajakan para penjual untuk mengambil berbagai sampel makanan. Ada puluhan sampel makanan yang diuji, yang mayoritas makanan tersebut berwarna merah atau kuning, yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, seperti bakso yang biasanya ditambahkan boraks, es mutiara warna merah yang dicurigai mengandung rodamin, kue-kue basah, makanan olahan ikan seperti sate ikan, dan pepes dimsum yang ikannya dicurigai mengandung formalin, hingga dimsum yang dicurigai mengandung boraks. Puluhan sampel makanan tersebut kemudian diuji di mobil laboratorium keliling BPOM Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pengecekan rapid test terhadap sampel makanan, seluruh makanan dan minuman yang dijual hasilnya semua memenuhi syarat dan tidak ditemukan penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya seperti formalin, rodamin B maupun boraks. Jadi kalau Badan POM kan secara rutin ya intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Besar termasuk Idul Fitri. Kemudian kita juga mengawasi importing, distributor, retail, ya, takjil, kemudian parcel. Nah, kalau kami pengawasan sudah mulai minggu lalu, jadi 24 Februari kita sudah mulai intensifikasi pengawasan pangan ya. Nanti sampai 27 Maret menjelang Idul Fitri. Nah, untuk pengawasan takjil hari ini kita ambil 22 sampel di Pasar Takjil Kampung Jawa ini. Hasilnya puji syukur seperti tahun lalu juga hasilnya semua memenuhi syarat. Jadi tahun lalu hampir seluruhnya memenuhi syarat. Tidak kita temukan lagi penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya. Ya, kita kan menggunakan mobil laboratorium keliling ini langsung rapid test, pakai rapid test ya, tes di tempat terhadap formalin, rodamin B, metanil yellow dan borak. Kali ini warga kami yang tergabung dalam UMKM di Wanasari ini kegiatan pasar takjil ini kan setiap tahun bulan Ramadan. Kita juga sudah mengimbau agar untuk penyajian, kemasan dan lain sebagainya itu harus mengikuti BPOM. Dan secara keseluruhan memang warga kami yang menjual untuk makanan dalam berbuka puasa ini semua gininya berbahan alami itu natural, tanpa istilahnya ada hal yang mengandung borak atau yang lain-lainnya. Selama bulan Ramadan, BPOM Denpasar secara rutin melakukan pengawasan makanan yang dimulai sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 atau menjelang Idul Fitri. Para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk Para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk pangan yang aman dari bahan berbahaya. Sementara masyarakat selalu diingatkan tetap berhati-hati dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, bubur samin atau bubur banjar merupakan menu buka puasa yang ada di Masjid Darussalam, Serengan, Solo. Menariknya pemirsa, bubur ini hanya dibuat saat bulan suci Ramadan saja dan banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat karena memiliki rasa yang khas dan pastinya mengenyangkan. Berikut informasinya untuk Anda. Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Darussalam, Serengan, Solo kembali membagikan ribuan porsi bubur banjar atau samin. Warga pun rela mengantri panjang untuk mendapatkan bubur samin yang hanya ada saat bulan suci Ramadan. Panitia Masjid Darussalam mulai memasak bubur samin sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka mulai mengolah bahan seperti beras, daging sapi, daun bawang, serta wortel. Bahan-bahan tersebut diberikan rempah-rempah antara lain sereh, jahe, jintan, dan juga minyak samin.
Kemudian dalam proses memasaknya, bubur diaduk tanpa henti setelah zuhur hingga asar. Ada 7 orang juru masak yang mengaduk bubur dalam dandang besar secara bergantian. Ratusan warga pun mulai berdatangan ke Masjid Darussalam untuk mengantri bubur samin dengan membawa berbagai macam wadah. Sebelum dibagikan kepada warga, panitia membaca doa agar menjadi berkah. Usai dibacakan doa, bubur samin kemudian dibagikan kepada warga yang sudah datang untuk mengantri. Salah seorang warga yakni Intan mengatakan bahwa dirinya selalu menunggu momen-momen seperti ini. Pasalnya rasa bubur samin ini menurutnya sangat khas dan cocok digunakan sebagai menu berbuka puasa. Bubur Darussalam. Bubur Darussalam gimana, Bu? Gimana? Rasanya gimana? Enak, sedap, rasa rempah-rempah. Setiap tahunnya selalu kesini atau gimana? Iya, setiap puasa. Setiap puasa lah? Oh gitu. Buka puasa itu cocok atau gimana? Cocok, lembut di perut juga enak. Gimana? Ya mengenyangkan juga sih, cuma enak kan awal-awal buburan halus enak di perut gitu aja. Sedangkan panitia Masjid Darussalam Muhammad Bashir mengatakan Masjid Darussalam membagikan ribuan porsi bubur samin selama bulan Ramadan. Dia memastikan semua bumbu rempah-rempah didatangkan dari Banjar, Kalimantan. Masyarakat umum yang ingin makan bubur samin juga dipersilakan datang ke Masjid Darussalam Serengan Solo dengan membawa wadah sendiri. Ini kan sudah jadi tradisi dari orang-orang tua kami dan sampai sekarang alhamdulillah masih kita jalankan. Yang pada awalnya itu kita mulai untuk masyarakat luas ya, dibaginya itu tahun 1985. Pembagiannya bebas sih Mas, tidak ada syarat-syarat khusus, tidak. Siapa yang mengambil, siapa yang meminta silahkan datang ke Masjid Darussalam. Rasa khasnya itu kalau itu Mas, kayak nasi kabuli ya Mas. Nasi kabuli dan kebetulan resepnya kan dari Kalimantan asli ya. Jadi tidak semua orang bisa buat. Jadi bumbunya itu tidak semua orang bisa buat. Hanya 1-2 orang saja yang bisa buat. Untuk proses pembuatannya seperti apa, Pak? Proses pembuatannya diawali dengan pemasakan air sekitar jam 11 sampai jam 12, 1 jam masak air. Kemudian jam 12 setelah zuhur itu kita masukkan beras, ditambah dengan bumbu, ditambah dengan sayur mayur, kemudian ditambah dengan minyak samin dan daging. Gitu. Pak, mungkin kenapa bisa dinamain bubur samin itu seperti apa mungkin, Pak? Ini karena ada minyak saminnya, Mas. Minyak samin itu kan dari nabati hewan, khususnya kambing. Tradisi berbuka bersama dengan menu bubur samin di Jayangan Serengan Solo ini berawal dari kebiasaan para pendatang dari kota Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 1900-an. Di mana pada saat itu para perantau dari Banjar mengadu nasib dengan berjualan batu perbata martapora di kota Solo. Seiring berjalannya waktu, jumlah perantau bertambah banyak dan menetap di Solo serta membangun masjid. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meski di bulan suci Ramadan, makan bergizi gratis tetap akan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Adapun penyesuaian dilakukan pada menu lauk yang dibagikan kepada para siswa, yakni berupa makanan kemasan yang bisa dibawa pulang. Di tengah bulan Ramadan ini, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Program MBG tersebut dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian, di antaranya pemilihan menu MBG yang dibagikan berupa makanan kemasan atau makanan kering yang bisa tahan lama. Seperti di SD Negeri Wonosari 1 ini, para siswa diberikan menu berupa telur rebus, kurma, biskuit, jeruk, dan juga susu kemasan. Paket makanan tersebut kemudian dikemas menggunakan goodie bag dengan tujuan agar para siswa dapat membawa pulang dan menyantapnya saat berbuka puasa. Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul, Letkol Infanteri Roni Hermawan, mengatakan pemilihan menu tersebut tetap memperhatikan gizi yang terkandung di dalam masing-masing makanan, sehingga gizi para siswa tetap dapat terpenuhi meski di tengah bulan Ramadan. Hari ini mulai beroperasional kembali untuk sentra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di Gunung Kidul sendiri ada 2 titik, di Wonosari dan di Tepus. Untuk menu yang disajikan adalah berupa makanan-makanan yang tahan lama, makanan yang keras. Contoh ada bubur kacang hijau, kemudian buah-buahnya ada jeruk, kemudian biskuit, ada susu. Untuk yang menu hari ini, untuk yang khusus di wilayah kami itu ada biskuit, kemudian ada buah jeruk, ada buah kurma, kemudian ada susu,
sementara mungkin itu. Kemudian untuk menunya bervariasi juga, jadi tidak itu aja. Nanti kita akan melaksanakan evaluasi terus. Jadi di bulan Ramadan ini harapannya kualitas makanan tidak menurun, walaupun itu berupa makanan yang bisa dibawa pulang. Demikian. Jumlah kita melayani semuanya. Untuk di wilayah di area dapur kami sendiri ini kurang lebih ada 2.700-an kurang lebih. Ya. Karena itu masih kita memvalidasi untuk yang data ibu hamil, ibu menyusui dengan balita. Jadi kurang lebih masih 2.700-an. Itu sudah sampai dengan di level SMA ya. Ya. Biskuit, telur, habis itu cukup 3 anak saja ya. Untuk menunya. Biasanya apa sih menunya itu sebelum bulan puasa itu? Itu biasanya dapat nasi atau dapat buah nasi sama lauk. Suka ya. Suka. Nanti buat apa? Buat makan buka. Buat jam berapa bukanya nanti? Ya jam 12. Oh, setengah hari puasanya. Puasanya setengah hari. Berarti nanti di Ampas buka ya. Sejauh ini terdapat 2 kecamatan yang sudah melaksanakan program MBK, yakni Kecamatan Wonosari dan Tepus. Diharapkan dengan adanya penyesuaian menu ini, program MBK tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi siswa selama bulan Ramadan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini berdiri sebuah masjid yang menyimpan sejumlah keunikan. Keunikannya, masjid ini dibangun dengan tidak memiliki kubah dan menyerupai Ka'bah, yakni berbentuk kubus atau persegi 4. Inilah bangunan Masjid Al-Irsyad yang terletak di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak memiliki kubah. Sepintas masjid ini menyerupai Ka'bah, yaitu berbentuk kubus atau persegi 4. Dari kejauhan pun nampak ornamen sekaligus bagian dinding masjid bertuliskan kaligrafi berupa ayat-ayat Al-Quran. Saat memasuki ruangan dalam masjid, Anda pasti akan takjub dengan keunikan masjid yang selesai dibangun pada 9 Agustus 2010 ini dengan perancangnya arsitek terkenal yaitu Ridwan Kamil. Para jamaah atau warga yang hendak melaksanakan sholat akan merasakan suasana berbeda di masjid ini. Tidak seperti masjid umumnya, arah kiblat atau bentuk mihrab dirancang terbuka, menghadap alam terbuka seperti gunung dan bukit yang ada di depannya. Suasana sejuk alam akan Anda rasakan di masjid ini, meski tanpa pendingin ruangan. Masjid ini didesain dengan banyak lubang ventilasi yang membuat sirkulasi udara dalam masjid sendiri teratur. Lebih adem, lebih enak gitu, kayak buat lebih tenang gitu kalau beribadah kalau di sini. Desainnya bagus, interiornya bagus lah gitu buat ibadah enak kayak desain di sini kan sejuk gitu kan, banyak hawa yang dari keluar itu anginnya gitu, masuk ke dalam masjidnya lebih bagus. Kalau menurut saya ya kalau masjid semua juga sama, cuman di sini lebih enak aja gitu, lebih kayak kebebasan ibadahnya lebih nyaman gitu, kalau di sini nggak terlalu dikekang gitu ya. Selain tentu hidayah yang paling kuat, mungkin karena dianggap bahwa Masjid Al-Irsyad ini menjadi salah satu masjid yang dianggap representatif untuk melaksanakan ibadah dengan kondisi yang selalu udaranya segar di dalam sekalipun tanpa AC, karena memang banyak loster-loster yang terbuka baik dari timur maupun dari barat, termasuk dari dinding-dinding. Ditambah juga mungkin bagi yang punya kendaraan karena akses jalan yang dekat dari tol, sehingga dianggap sangat menjadi pilihan untuk orang-orang yang jauh dan dia sudah paham kalau masuk masjid, kalau ke Masjid Al-Irsyad itu tanpa ada proses macet. Kenapa? Karena pintu tol langsung masuk kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan. Pada bulan suci Ramadan, masjid banyak dikunjungi warga. Selain beribadah, sholat, dan pengajian, masjid juga dijadikan wisata religi sekaligus ajang ngabuburit warga yang datang. Dari Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan.
Masya Allah, luar biasa ya Sally kalau kita melihat keunikan dari masjid yang tadi kita lihat bersama-sama yang ditayangkan oleh Sinpo TV seperti itu. Ini banyak sekali keunikan yang juga berbentuk kubus seperti itu. Dan hal yang paling uniknya ataupun fakta yang selanjutnya adalah di mana ini yang mendesain seluruh ornamen maksud kami, dan juga dari semua tata letak ini yang mendesainnya adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Wow, kalau kita lihat memang Bapak Ridwan Kamil ini memang memiliki latar belakang dari arsitektur seperti itu. Jadi kalau kita lihat desainnya memang tidak usah diragukan lagi ya. Betul, dan itu menjadi daya tarik dari masyarakat untuk berkunjung ke masjid tersebut. Dan kita ketahui juga Faiz dan pemirsa di mana arah kiblat dari masjid tersebut kita langsung disejukkan dengan begitu bagusnya sekali pemandangan yang menyejukkan hati kita. Kita berharap bahwasanya di bulan suci ini kita berharap masyarakat muslim yang menjalankannya bisa lebih sejuk lagi, lebih khusyuk lagi menjalankan ibadah puasa dan juga lebaran nantinya. Oke, dan pastinya juga kalau bisa kita ketahui Sally dan juga pemirsa terkait dengan masjidnya yang sangat unik, ini juga akan dibuka kembali seperti itu ya. Dan sempat ditutup karena juga banyaknya pengamanan yang memang masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ini dengan dibukanya kembali mudah-mudahan ini banyak sekali kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia yang berkunjung ke masjid tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan yang ada di sana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.